Mitra bisnis, dalam sebuah riset panjang selama 7 tahun yang dilakukan oleh Jeffrey Dyer, Hal Gregersen, dan Clayton Christensen, cukup menarik ya. Jadi mereka melakukan riset terhadap 25 orang yang paling inovatif. Dan mereka melihat sebenarnya di antara 25 orang yang hebat itu, apa sih yang menjadi benang merah tentang orang itu menjadi seorang inovator yang baik. Dan ini menjadi sebuah artikel dan akhirnya menjadi sebuah buku yang disebut Innovators DNA. Jadi DNA-nya inovator itu seperti apa? Jadi di dalamnya intinya ada 5 hal kunci yang membentuk seseorang itu bisa menjadi inovator. Kunci yang pertama disebut association. Association itu adalah kemampuan seseorang mengkonek 2 atau 3 hal atau 4 hal yang sebelumnya tidak pernah dikonek sama sekali. Jadi hal-hal yang di-connecting itu menjadi sesuatu yang baru. Bahkan Steve Jobs bilang bahwa inovasi itu sebenarnya adalah connecting some dots. Jadi dot-dot titik itu di-connect dari satu hal menjadi hal yang lain. Jadi kalau kita misalkan memikirkan Gojek gitu ya, lalu memikirkan tentang massage, jadi Go Massage gitu ya. Lalu kita memikirkan tentang Gojek, lalu memikirkan tentang restoran, yang jadi adalah GoFood, jualan makanan dibawa melalui Gojek. Jadi ini disebut connecting. Jadi bagaimana seseorang itu mempunyai kemampuan untuk mengconnect beberapa hal yang sebetulnya tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya dan menjadi sesuatu yang baru. Ini yang pertama, disebut association. Mengkonek sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, rahasia yang kedua disebut dengan questioning. Questioning ini adalah keadaan di mana kita mempertanyakan sesuatu. Jadi jangan kita menerima apa adanya. Selalu mempertanyakan, why not, what if, ya. Why not? Kenapa tidak kita coba? What if? Bagaimana kalau ini digabungkan dengan sesuatu? Jadi kita selalu mempertanyakan dan mempertanyakan dan mempertanyakan lagi. Kemampuan kita bertanya akan hal-hal yang di luar comfort zone kita akan membuat kita menjadi orang yang jauh lebih inovatif. Ini sebenarnya yang disebut dengan innovators DNA. Yang kedua adalah questioning. Yang ketiga adalah kemampuan observing atau mengamati. Bagaimana seseorang itu mampu mengamati keadaan dengan lebih bagus sehingga dia menemukan ide baru, sehingga mampu melakukan inovasi yang lebih baik. Bahkan banyak sekali misalkan di Toyota, mereka itu semua eksekutif itu disuruh turun ke bawah dan melihat sebenarnya di factory floor itu seperti apa. Sehingga orang punya ide baru untuk memperbaiki proses factory-nya. Di McDonald, setiap karyawan dari CEO sampai paling bawah punya keharusan untuk turun ke lapangan melayani pelanggan. Karena di sanalah timbul ide baru, perasaan, dan keadaan. Jadi bagaimana kita melakukan observation ya, di dalam design thinking atau di dalam inovasi proses lain. Banyak sekali diharuskan orang itu untuk melakukan observasi di lapangan. Mengamati, melihat keadaan di lapangan ya. Berdiskusi dengan orang, ya, merasakan apa yang dirasakan pelanggan. Nah, ini juga merupakan kunci di dalam kita menemukan inovasi. Jadi setelah association, questioning, yang ketiga adalah observing atau mengamati. Yang keempat, experimenting, bereksperimen. Kalau Anda ingat lampu itu, ya, mencoba menemukan filamen di tengah lampu itu, ya, mungkin sudah gagal 1000 kali sebelumnya. Ya. Tapi Thomas Alva Edison bilang, sebenarnya saya nggak gagal, saya menemukan satu bukti bahwa elemen A nggak bisa, lalu elemen B nggak bisa. Sampai 1000 dia menemukan akhirnya sesuatu yang betul-betul bisa. Nah, ternyata seorang yang inovatif itu mau dan mampu melakukan percobaan demi percobaan. Gagal balik lagi, gagal balik lagi, gagal balik lagi. Dan itulah elemen kunci sebenarnya di dalam inovator DNA. Jadi di DNA kita gagal enggak apa-apa, tapi mau melakukannya lagi ya. Tadi elemen yang keempat ya. Dan elemen yang terakhir adalah networking. Networking ini adalah bersahabat, berteman, kenal dengan orang-orang yang juga melakukan pemikiran-pemikiran yang inovatif. Sebenarnya salah satu kunci dari Silicon Valley itu adalah karena banyaknya orang yang saling bernetwork di sana. Jadi Anda menemukan cara digital untuk memperbaiki sesuatu. Saya menemukan
hal lain yang lebih yang berbeda. Lalu di antara network itu terjadilah sebuah inovasi baru karena si A menemukan caranya, si B menemukan marketnya, si C menemukan teknologinya, dan di sanalah semuanya berkumpul menjadi satu. Networking itu bukan hanya untuk bisnis tetapi juga untuk proses inovasi. Jadi dalam inovator DNA ada 5 kunci. Yang pertama disebut associating atau mengkonek sesuatu. Yang kedua disebut questioning atau bertanya dengan lebih detail apa yang bisa dilakukan. Yang ketiga disebut observing atau mengamati dengan lebih dalam. Yang keempat disebut experimenting atau melakukan percobaan demi percobaan untuk mencapai hasil yang paling maksimal. Gagal nggak apa-apa, asal berani mencoba lagi. Dan yang terakhir adalah networking, yaitu bekerja sama orang dari industri yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda untuk menghasilkan inovasi. Inovators DNA boleh kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita dan di dalam bisnis kita untuk mencapai sukses yang lebih baik di dalam melakukan inovasi. Saya Tanadi Santoso, terima kasih, sampai jumpa pada acara berikutnya.